Selamat datang di acara Bel Kata. Belajar katekismus anak. Tujuannya apa sih kita ikut Bel Kata? Nah, tujuannya adalah supaya kita lebih mencintai Tuhan dan firman-Nya. Teman-teman yang di rumah udah siap semua belum? Ayo semuanya duduk yang manis ya. Lipat tangannya. Terus telinganya dibuka. Siap-siap, kita mau sama-sama melihat dan menonton Belkata. Wah, hari ini rasanya pegel semua badanku. Dari jam 7 sampai jam 12 siang harus fokus dengan komputer. Karena full daring sekolah hari ini melelahkan banget. La 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 la. Reh, kamu happy banget hari ini. Kamu gak secapek aku ya, Reh? Kamu capek apa sih, Git? Loh, sekolah hari ini melelahkan banget, Reh. Aku kok nggak gitu ya? Iya ya, kamu ikutin semua kan kelas hari ini? Shh, Gita, jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Nanti mama aku denger. Memang kenapa kalau denger? Kan kita ngomong tentang kelas kita hari ini. Janji ya, kamu jangan tiru-tiru. Karena aku punya trik yang jitu buat nggak capek ikut kelas daring. Ah, apaan, Reh? Gini ya, Git. Kamu mau tebak nggak? Kamu pasti diajarin mama kamu ya. Jadi lebih cepat ngertinya sekolahnya tadi. Salah banget. Terus apa dong? Jangan bilang ya, kamu tidur selama kelas berlangsung. Shh, jangan keras-keras ngomongnya, Git. Nanti kedengeran. Aku mau keras-keras aja ngomong. Halo semua, Rere tidur selama kelas. Aduh, Gita. Jangan kenceng-kenceng dong. Iya deh, aku ngaku kalau aku tidur. Abisnya lama dan capek sih. Makanya aku tiduran deh selama kelas berlangsung. Dan pas mama papaku kerja. Jadi aman deh. Wah, itu nggak bener, Re. Aku pernah denger loh di sekolah minggu, kalau tidak menggunakan waktu dengan baik atau bermalas-malasan itu sama dengan mencuri loh, Re. Masa sih, Git? Aduh, aku baru tahu. Wah, aku udah melanggar hukum Allah dong ya. Terus Git, aku ada cerita lagi nih, Git. Waktu minggu kemarin, mamaku kan kasih aku uang persembahan ya, Git. Iya. Udah gitu, aku tuh lapar banget. Aku kan telat bangun, jadinya nggak sempet makan. Terus waktu lagi jalan menuju ke gereja, aku ngeliat ada toko yang jual snack-snack enak-enak banget, Git. Itu loh, Git, ciki-ciki itu. Kalau ada mama kan gak boleh makan ciki. Terus uang persembahannya aku pakai deh buat beli ciki, Git. Hah? Jadi kamu pakai uang persembahan buat beli ciki? Iya, Git. Kalau gitu aku melanggar hukum Allah juga nggak ya, Git? Wah, gini aja ya, Re. Untuk lebih tahu lebih banyak tentang hal ini, Belkata pas banget loh hari ini bahas tentang hukum yang ke-8, jangan mencuri. Wah, aku mau ikutan. Aku mau dengar dengan sungguh-sungguh supaya aku nggak melakukan kesalahan yang sama kayak tadi, Git. Bener, yuk kita siap-siap biar kita nanti mendengarkan Belkatanya dengan sungguh-sungguh biar lebih ngerti isinya. Ayo. Halo anak-anak sekalian, berjumpa kembali dengan Belkata. Nah, kali ini Bu Agustin bersama Bu Lani. Bu Lani
Bunyinya kemarin Bu Hani, sekarang Bu Lani. Wah, Mirip-mirip ya, Bu ya? mirip nih. Nah, anak tahu nggak tadi si Rere Gita cerita tuh Bu Lani bahwa katanya gini, mereka dimarahin sama mamanya. Dimarahin sama mamanya? Iya, Kenapa, Bu? karena ternyata salah satu dari mereka itu uang persembahan dikasih mamanya untuk dipersembahkan. Masa buat dia jajan, beli makanan jajanan. Jadi uangnya nggak dikasihin ke persembahan, malah buat jajan. Loh, kok bisa? Gak boleh kan itu? Ya begitu, dia pikir mungkin aku nggak ngelihat ini, mama papaku nggak tahu, ya udah aku pakai jajan aja gitu. Wah ini repot ini. Terus juga satunya lagi mereka bilang ini, kemarin itu mereka kan sekolahnya online. Iya. Nah sekolah online nih udah pagi kan, setiap pagi harus di depan layar HP atau absen. layar terus di Gitu. absen sama gurunya. Sesudah di absen ya udah videonya agak dimatikan, terus Bobok lagi. tidur. Katanya biarin deh gurunya nggak tahu ini, dia jadinya kelihatannya aja ikut padahal nggak ikut, tidur. Waduh, yang seperti ini contoh yang baik atau buruk bulan nih? Buruk-buruk sekali itu, benar-benar Aduh, itu. contoh yang buruk. Nah, anak-anak sekalian, itu contoh-contoh baru ya. Nah, hari ini kita mau membahas tentang firman Tuhan perintah ke-8. Nah, kita dengar ya pertanyaan-pertanyaan nanti, kira-kira seperti apa ya yang ditanyakan? Olive, apa isi perintah Tuhan ke-8? Wah, gampang. Aku tahu. Jangan mencuri. Ye, benar. Nah, Bu, Ya. tuh anak-anak pada bertanya nih. Mereka bertanya Apa itu gini, pertanyaannya? bagaimana bunyi perintah ke-8 katanya gitu. Oh, bunyi perintah ke-8 pendek sekali. Pendek Di sekali. Keluaran 20 ayat 15. Jangan mencuri. Jangan mencuri bulan Cuma nih. 2 kata ya, Bu. Pendek sekali. Nah, sejauh ini kita sudah belajar berbagai perintah-perintah Tuhan ya. Dari yang ke-1 sampai yang ke-7 kemarin. Nah, aturan-aturan tersebut diberikan supaya kita ini hidupnya aman dan damai dengan saudara-saudara, dengan teman-teman kita. Nah, salah satu perintahnya adalah kita jangan mencuri. Nah, mencuri itu, Bu, adalah tindakan mengambil barang orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Dan bahkan tidak juga membayar barang tersebut. Misalnya ngambil punya orang, ya terus nggak beli tapi nggak dibayar-bayar begitu, atau bahkan pura-pura lupa mungkin. Nah, kalau kita mencuri barang orang lain, entahkah itu saudara atau teman kita, berarti kita sebenarnya juga tidak mengasihi atau tidak peduli dengan orang itu. Ketika kamu mencuri barang miliknya, berarti kamu sedang melukai atau menyakiti orang tersebut. Orang itu bisa marah, bisa sakit hati, bisa macam-macam. Jadi kita sedang melukai hati orang itu, Bu Lani. Oh, jadi perintah jangan mencuri itu bukan saja aturan untuk melindungi barang-barang milik seseorang saja ya, Bu ya? Iya, tapi aturan itu melindungi juga orang tersebut. Ya, jadi bukan cuma barangnya saja, tapi orang tersebut. Si pemiliknya itu. Iya, si pemiliknya. Kita melindungi orang tersebut supaya hatinya juga tidak terluka dan tidak tersakiti. Karena itu perintah jangan mencuri mengajarkan kepada kita untuk menghormati dan peduli kepada orang lain. Nah, Bu, mencuri itu kan macam-macam ya, Bu ya. Biasanya orang kan mencuri itu mencuri barang. Kira-kira kalau kita seperti tadi anak-anak bilang waktu sekolah terus gitu, itu kan berarti apa juga mencuri ya, Bu ya? Ya, itu mencuri waktu. Nah, misalnya tadi waktunya dipakai online, waktu di absen gurunya ada, dia datang. Begitu gurunya sudah selesai mengabsen, dia menghilang. Terus yang penting tidur juga nggak apa-apa, gurunya nggak lihat. Nah, itu sama saja. Nah ya, jadi waktu belajar atau mengerjakan PR, tetapi harusnya kamu pakai untuk belajar, kamu pakai untuk main-main. Misal mamanya bilang, Dena belajar sini.
Oke, iya, mah, iya. Tapi gak belajar, malah main-main. Nah, itu berarti membuang waktu yang harusnya waktu itu dipakai untuk belajar. Ini juga sebetulnya mencuri waktu. Misalnya juga mencontek waktu ujian. Itu juga mencuri. Gak belajar, malam-malam. Besok ulangan nih, ulangan matematik. Waduh, gimana nih ulang matematik nih? Waduh, pusing nih, gimana nih? Mana belajar sedikit lagi, nggak ngerti-ngerti. Terus matanya gini-gini, ngintip-ngintip. Main mata gitu, Bu. Iya, ngintip-ngintip. Apaan tuh, Bu? Gitu. Waduh, itu mencontek. Sama, Berarti itu mencuri juga. Iya, Kalau mencuri. gini Bu, misalnya nih, saya ada teman saya itu ide, wah dia idenya bikin sesuatu yang menarik gitu untuk bikin suatu acara. Kemudian saya ambil itu ide teman saya tanpa bilang-bilang, terus saya bilang, itu ide saya yang buat loh gini-gini. Itu kira-kira apa masuk Iya, mencuri juga nggak Bu ya? Itu mengambil idenya orang lain. Harusnya izin, bilang, teman boleh nggak tuh, kamu punya ide bagus tuh, aku ambil ya, aku pinjam untuk jadi contoh. Nah itu mungkin jadi lebih baik ya. Kalau ngambil tapi nggak ngomong, ya itu sama saja mencuri. Jadi termasuk juga tadi tuh yang si Regita cerita, bahwa tidak kasih persembahan, padahal dia dikasih mamanya uang persembahan. Tapi buat jajan. Nah, itu termasuk orang yang tidak memberikan persembahan juga bisa kita Kalau katakan sebagian mencuri. aja Bu, sebagian dipersembahkan, sebagian buat jajan. Sama juga. Sama Karena aja ya, apa? Bu? Orang tua bilang ini serahkan semua. Serahkan semua, ya serahkan semua. Jangan didiskon. Oh Kalau iya Bu. didiskon itu sama aja tidak sungguh-sungguh sepenuhnya memberikan. Nah, itu juga mencuri. Nah, itu apa itu Bulani? Di Maleakhi pasal 3. Coba. Nah, di Maleakhi pasal 3 ayat 8 dikatakan, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Nah, jadi itu termasuk persembahan. Kamu kalau tidak memberikan, berarti kamu mengambil miliknya Tuhan. Oh. Yaitu Berarti termasuk mencuri. Iya, persembahan. Maka kalau mama kasih 10.000, ya kasih 10.000 dimasukkan ke kantong persembahan. Jangan 5.000 dijajanin. Kalau 5.000 dijajanin sama aja itu mencuri juga. Begitu. Oke, anak-anak ngerti kan? Ya, nanti kita dengar lagi ya pertanyaan berikutnya apa ya? Benar kan jawabanku tadi? Isi perintah ke-8, jangan mencuri. Terus kalau ini kamu bisa jawab gak? Apakah yang diajarkan oleh perintah ke-8 kepadamu? Apa ya? Kita tanya Bu Agustin sama Bu Lani aja yuk. Ayo, Bu Agustin, Bu Lani. Ya. Nah Bu, kita tadi sudah tahu tuh bunyi perintah ke-8 apa. Nah, apa juga ya yang diajarkan oleh perintah ke-8 itu kepada kita semua ya Bu? Yang diajarkan oleh perintah ke-8 kepada kita adalah untuk tidak mengambil milik orang lain. Ingat, jangan ambil milik orang lain. Bulani, dunia dan segala isinya ini milik Allah. Ya, di Mazmur pasal 24 ayat 1. Nah, ini semuanya kepunyaan Allah, dunia dan isinya. Allah dengan murah hati dia mempercayakan sebagian kekayaan kepada masing-masing orang, masing-masing kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, perintah ke-8 bilang jangan mencuri. Ini mau mengajarkan kepada kita menghormati hak-hak semua orang untuk memiliki dan menggunakan harta yang sudah Allah kasih kepada mereka. Jadi ingat bahwa dunia ini milik Allah. Tapi Allah juga kasih sebagian kekayaan untuk sebagian orang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Maka pada waktu perintah ke-8 mengatakan jangan mencuri, mengajarkan apa? Mengajarkan untuk menghormati hak-hak semua orang, untuk memiliki dan menggunakan harta yang telah Allah berikan kepada mereka. Jadi kalau Bulani misalnya, Bulani punya, Tuhan kasih Bulani itu misalnya apa ya yang Tuhan kasih? Misalnya punya apa ya,
Punya apa Apa ya? ya? Yang bagus-bagus deh. Yang Atau apalah. Mungkin punya uang deh. Uang yang banyak gitu ya, Bulani Bu. punya uang yang banyak. Saya uangnya dikit. Terus gini. Aduh, ini uangnya Bulani banyak bener nih. Saya kepengen tuh ambil. Wah, waktu Bu Agustin punya hati kepingin mengambil, itu juga udah bersalah. Kalau dilakukan lagi ya juga tambah bersalah itu, karena berarti sudah di dalam batin itu salah, terus dilakukan ya itu berarti sudah itu melanggar apa yang Tuhan bilang. Karena kita harus menghormati, Bu Agustin harus menghormati hak-haknya Bulani, karena Bulani punya uang itu diberikan Tuhan lewat apa yang Tuhan kasih. Jadi Bu Agustin nggak boleh kepingin tuh, aduh kenapa duitku dikit, kenapa Bulani duitnya banyak, aku ambil besok Nah itu kayak gitu, nggak boleh Bulani. Berarti mencuri itu mencakup lebih dari merampok merampok uang bank misalnya, atau merampok rumahnya orang gitu ya Bu ya. Berarti pelanggar perintah ini termasuk kalau ada anak yang mencontek di sekolah gimana Bu? Sama, mencontek tadi kan udah dikasih tahu, nyontek itu sama, dia mengambil jawaban orang, dia sendiri tidak mau usaha belajar. Dia males, ngapain capek-capek males. Temenku di sebelahnya pinter, aku duduknya sama yang pinter. Kalau zaman belum COVID ya, duduknya bersebelahan dengan yang pinter. Pinter lagi. Ntar kan kalau pas ulangan boleh lirik-lirik sedikit. Karena apa? Aku mau nyontek jawabannya dia pinter. Aku nggak bisa. Nah itu menyontek termasuk mencuri usaha orang itu belajar, mencuri hasilnya dia belajar gitu loh. Nah, kalau misalnya ada gini Bu, ada seorang pekerja, dia itu buang-buang waktu, atau buang-buang waktu itu maksudnya melakukan pekerjaan itu seenaknya, jadi hasilnya nggak bagus, terus ada anak yang nakal yang dengan sengaja merusak atau menghancurkan barang yang bukan punya dia, misalnya punya yang sekolah, itu gimana Bu? Ya. Itu berarti termasuk kalau pekerja buang-buang waktu, padahal sudah dikasih waktu untuk bekerja. Misalnya kamu dikasih waktu kerja selama 8 jam, itu kerja ya. Lalu dia pakai misalnya cuma 2 jam aja kerja, waktu diliatin sama bosnya. Wah, bosnya ada, saya kerjain rapi-rapi, begitu bosnya nggak ada, bermalas-malasan, duduk-dudukan main catur gitu, santai-santai dulu. Nah berarti pekerja tersebut membuang-buang waktu yang sebetulnya tanggung jawab dia. Ini termasuk mencuri waktu. Mencuri waktu itu berarti melanggar juga perintah ke-8. Atau misalnya anak-anak yang tadi nakal, merusak, menghancurkan, apalagi sengaja ya, harta milik sekolah. Misalnya punya sekolah apa di sekolah? Meja Bu, mejanya dicoret-coret itu Bu. Itu jelas punyanya sekolah. Ditulis-tulis namanya dia, pakai, kalau zaman masih belum COVID ya, pakai cutter. Terus dikasih itu namanya pakai tip X juga Bu. Misal ditulis aku pintar. Wah, atau aku cantik. Terus nulis atau menulis contekan-contekan di meja. Rumus-rumus gitu Bu. Rumus-rumus di meja buat contekan. Nah ini satu, kalau itu punya sekolah berarti dia akan merusak milik sekolah. Berarti dia tidak menghargai, tidak menghormati hak-hak yang dimiliki oleh sekolah, yang harusnya kita sebagai siswa harusnya tidak merusak. Apalagi dipakai untuk taruh-taruh untuk bahan-bahan contekan. Aduh, itu berarti double deh, sudah menghancurkan punya sekolah, terus mencuri jawaban dari situ. Nah, jadi akhirnya ini semua pencuri sebetulnya, semua pencuri ya, apa aja ya, apa yang dicuri ya, Bu? Apa saja. Pada akhirnya dia sedang mencuri dari Allah loh, Bu. Oh, gitu Bu. Iya, kenapa? Karena mereka mengambil dari orang lain apa yang sudah disediakan Allah untuk digunakan dan untuk memelihara mereka. Kan dunia dan segala isinya milik Allah. Iya, milik Jadi Allah yang berikan kepada orang-orang tersebut. Jadi apapun yang dicuri dari orang, pada akhirnya sebenarnya orang itu mencuri dari Allah. Wah, kalau begini bagaimana? Takut nggak? Ya takut dong, kan mencurinya akhirnya
kepada Allah sih sebenarnya. Iya. Kita bersalah terhadap Allah ya Bu. Ya, kita sedang bersalah kepada Allah karena Allah yang menyediakan semuanya untuk bagi orang-orang tersebut untuk digunakan dan untuk dipelihara. Ya. Oh. Nah, jadi perintah ini bukan hanya larangan negatif terhadap pencurian, Bu. Nah, hal ini juga menuntut kita untuk merawat harta milik orang lain. Jadi punya orang lain, misalnya Bulani pinjam, ya jangan dirusakin, dirawat baik-baik. Punya orang, misalnya Bulani dipinjemin sepeda pancal. Nih, Bulani dipinjemin sepeda pancal sama sekolah buat jalan kalau ke sekolah karena Bulani misalnya nggak punya motor. Nah, waktu dipinjemin pakai dengan tanggung jawab dan nggak boleh Bulani itu terus udah dipakai ditaruh sembarangan, dihujan-hujanin, rusak-rusak masa bodoh, nggak bisa. Berarti harus dirawat ya Bu. Iya, harus dirawat karena apa? Karena kita harus menjaga harta milik orang lain, dalam hal ini kita menghormati apa yang orang lain punya, hak-haknya. Apalagi perusakan dengan sengaja. Mengurangi ya punya orang tuh jadi rusak kan, jadi kalau rusak kalau misalnya mau dijual kan jadi murah ya, berkurang ya nilainya. Itu juga nggak boleh. Itu sedang melanggar perintah ke-8 Bulani. Nah, kita lihat jadi kita harus merawat benda-benda materi yang telah Allah berikan untuk kita dan tidak mengabaikan dan juga memboroskannya. Bulani pernah nggak di rumah ada teman-temannya yang pinjem barang nggak kembali atau balikan waktu dikembalikan rusak? Ya, ya pernah sih Bu. Sekali-kali itu kadang ada pinjemnya bagus, kembalinya ntar ada yang kurang. Ntar kalau kita nanya marah, tersinggung gitu. Jadi ya udah deh, gimana ya? Nah, makanya anak-anak di rumah, kalau kalian punya teman terus kamu pinjam barang temanmu, nggak boleh kamu merusakkan. Ya harus dirawat, dijaga. Karena apa? Karena itu tanggung jawabnya kamu, itu kan milik orang, ya. Jadi di sini juga Allah mengharapkan kita nih menggunakan uang kita dengan bijaksana, menggunakan atau membelanjakan apa yang kita terima dari Allah dengan bijaksana. Nggak boleh, aku mau hari ini pokoknya mama beliin mainan apa? Atau sepeda baru. Aku maunya mama beliin sepeda baru, padahal dia udah punya sepeda. Aku mau model yang lain, sepeda lipat. Loh, kamu kan sudah punya sepeda. Tapi kan lagi tren Mama. Iya, kayak gitu. Mamanya gak punya duit, maksa. Jadi keinginannya besar. Akhirnya maksa-maksa mamanya, padahal dia udah punya sepeda. Kan kepengen sepeda yang lipat. Punyaku sepedanya sepeda yang gak lipat. Jadi kan aku maunya kayak teman-teman gitu loh. Nah yang kayak gini kita memaksakan diri menggunakan uang nggak bijaksana. Malah suka nangis-nangis kan. Bulani pernah lihat nggak anak-anak nangis tuh di Iya, mall? karena dia kepingin beli mobil terus nggak dibelikin, nongkrong di depan toko amal nangis-nangis sampai mah beliin dong sampai nangis-nangis gitu. Itu kira-kira gimana ya Bu ya? Itu berarti kan memaksakan keinginannya. Itu sedang membuang, tidak menggunakan uang dengan bijaksana. Nah jadi kita mesti lihat ya bahwa Tuhan menginginkan kita menggunakan uang dengan bijaksana. Nah tidak peduli juga seberapa besar berkat materi dari Allah. Nah hati orang berdosa itu, kita semua kan orang berdosa, selalu menginginkan lebih banyak lagi. Ini keserakahan. Nah, ini adalah dosa, merupakan akar penyebab pencurian. Iya, ya kan? Nggak pernah puas dengan apa yang kita Nggak punya. pernah puas dengan apa yang dipunya. Ini keserakahan, ini dosa. Ini akar dari penyebab pencurian. Coba pernah nggak Bulani lihat orang yang nggak pernah puas, jadi akhirnya mencuri punya orang? Ada sih Bu, karena kepingin sesuatu dia nggak punya uang untuk beli, akhirnya kepingin terus mulai dia. Kalau nggak ada orang diambil gimana ya? Kan nggak ada yang tahu gitu Bu. Iya, maka di sini mesti lihat ya. Kita nih orang berdosa, hati kita nih cenderung, aduh pasti kepinginnya banyak lagi, lebih banyak lagi. Ini nggak cukup, lebih banyak lagi. Terus akhirnya kepinginnya punya semuanya.
serakah. Mhm. Nah, ini adalah dosa. Dari mulai serakah ini penyebab pencurian karena nggak puas. Ada keinginan. Karena nggak puas, jadi ada Kepinginan keinginan untuk untuk- itu. Nah, jadi perintah ke-8 tidak hanya melarang kita mengambil atau mengurangi nilai dari apapun yang bukan milik kita, ya tadi ngerusakin barang orang, tapi juga mengharuskan kita secara sah memperoleh uang dan benda materi untuk diri kita. Nah, secara sah memperoleh uang materi untuk diri kita itu dengan cara apa, Bulani? Dengan cara bekerja yang baik. Bu. Bekerja yang baik. Jadi kerja itu adalah sarana yang memang diberikan untuk menyediakan kebutuhan kita. Jadi kalau misalnya kerja terus dapat uang, nah itu uangnya itu menjadi berkat buat dia, bisa dia gunakan beli apa yang dia butuhkan. Iya. Misalnya orang itu mau beli apa untuk makan, Iya. bisa dibeli, bukan ngambil mencuri punya orang. Jadi bagaimana caranya supaya kita sah punya duit, sah punya benda? Caranya kerja. Jadi dari hasil kerja itu bisa dapat uang. Nah, dari sini bisa membeli sesuatu. Nah, tetap harus puas dengan apa yang dimiliki. Jangan terus melihat orang lain dan jadinya iri hati. Jangan serakah karena ini akan menjadi akar penyebab pencurian. Jadi ingat ya anak-anak di rumah, pesannya apa Bulani untuk anak-anak yang di rumah jadinya nih? Pesennya berarti harus bersyukur sama Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan selalu melihat milik orang lain lebih baik dari milik sendiri ya Bu ya, kayaknya. Jadi anak-anak belajar bersyukur, mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan kasih. Jangan berpikir hal-hal yang lebih dari itu, kepinginnya punya orang lain. Tapi bersyukurlah dengan apa yang dimiliki. Biarlah kiranya kita boleh menikmati berkat Tuhan dengan sukacita. Oke, sampai sini sudah paham belum? Oke, sampai jumpa di Belkata Sampai selanjutnya. jumpa.